Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah pengajian Nahdlatul Ulama dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tentunya dengan izin Allah kita semua bisa menghadiri pengajian online yang mana pada malam hari ini kajian kitab Tangkihul Qaul. Kitab Tangkihul Qaul ini dikarang oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti, di mana beliau adalah juga pengarang kitab Tafsir Jalalain bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kitab Tangkihul Qaul atau kita kenal dengan Lubabul Hadis ini memiliki banyak hadis di dalamnya, di mana ada 40 pembahasan dan setiap pembahasan itu mengandung 10 hadis. Pembahasan yang pertama yaitu tentang fadilatul ilmi wal ulama. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sa'atan, 1 jam atau sesaat, fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan, sedangkan engkau tidak memegang pena atau pensil, wala taktubu harfan, dan tidak menulis huruf, khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik, min itqi alfi raqabatin, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Kata Rasulullah, duduknya kita ketika kita menimba ilmu di majelis ilmu, kalian semua tidak memegang pensil atau pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis, katanya Rasulullah, khairun laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Budak itu sekarang tidak ada budak. Budak itu adanya di Arab dulu. Harga daripada budak ini tentunya lebih mahal daripada hewan. Budak ini bukan pembantu, tapi budak ini adalah orang yang dimiliki oleh sayyidnya. Dia mau dipekerjakan kapan saja oleh sayyidnya harus mau. Sama halnya dengan orang itu mempekerjakan sapi. Sapi itu kapan saja dibutuhkan oleh orang yang mempunyai sapi harus mau. Yang jelas budak ini harganya lebih mahal daripada sapi. Katakanlah sapi sekarang berapa harganya? 15 juta satu. Kalau budak, katakanlah budak ini harganya 20 juta per budak.
Ini kata Rasulullah sama halnya kalian memerdekakan 1000 budak. Kalau 20 juta kali 1000 berapa? 2 miliar. Kira-kira segitu. Loh, duduknya kalian ini di majelis ilmu, duduknya kita semua ini di majelis ilmu, sama halnya kita bersedekah 20 miliar. Punya uang 20 miliar? Tidak punya ya. Wa nadharuka ila wajhil alim, sedangkan kalian melihat kepada wajahnya orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada engkau sedekah 1000 kuda. Lebih baik duduknya kita ini dalam majelis ilmu ini. Wassalamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Sedangkan salamnya kalian, mengucapkan salamnya kalian 'alal 'alim kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah sunnah. Loh, kalau salam ini, arti daripada salam ini bukan hanya assalamualaikum, tapi mendoakan. Kalau hanya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ini tidak cukup. Tapi yang dimaksud dengan salamuka 'alal alim itu mengucapkan salam. Ada yang mengatakan mendoakan kepada orang alim. Itu lebih baik daripada min ibadati alfi sanatin, ibadah 1000 tahun. Siapa yang nyampe umurnya 1000 tahun? Ibadah sunnahnya. Itu lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun, orang alim fikih, orang alim fikih satu, mutawarri'un yang wara', asyaddu 'ala syaitan, ini lebih ditakuti oleh setan, min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in, daripada 1000 ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah yang bodoh, yang waro. Ini ada satu kisah. Ada seorang Bani Israel. Beliau ini rajin ibadah. Tempatnya beliau di atas gunung. Puluhan tahun beliau ini ibadah. Kemudian suatu hari, orang ini, Bani Israel ini turun ke bawah gunung, ke lembah. Tujuannya ingin menikmati ciptaan Allah. Sudah sampai di bawah orang ini bertemulah dengan orang lain. Dan kebetulan orang lain ini bau busuk. Kemudian orang yang ahli ibadah ini menghindar dari orang tadi. Orang yang bau busuk tadi, menghindar dia. Datanglah iblis, datanglah setan, mendekati pada orang yang ahli ibadah tadi. Dia menjelma menjadi manusia biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ahli ibadah. Iya. Ibadahnya Bapak puluhan tahun itu tidak diterima. Kenapa? Gara-gara Bapak tadi menghindar dari baunya orang tadi. Terus gimana ibadah saya puluhan tahun itu? Katanya iblis, gampang. Ibadah Bapak kalau mau diterima gampang. Cari tikus. Cari tikus, kemudian tikus itu bunuh, kemudian bangkainya dibuat kalung, bawa sholat. Bangkai itu bawa sholat. Oh iya, kalau gitu saya cari. Dicarilah tikus. Setelah mendapatkan tikus, tikusnya dibunuh. Kemudian bangkainya tikus itu setiap mau sholat dipakai. Setiap mau ibadah dipakai. Lah ini kalau orang bodoh ya. Padahal ketika orang itu ibadah membawa bangkai, itu tidak sah sholatnya. Karena ibadahnya membawa bangkai. Lah ini maksud daripada iblis ini,
Iblis ini mending mengganggu, menggoda orang yang ngeli ibadah tapi bodoh, daripada mendekati orang alim fikih satu yang warok. Ini lebih susah. Mending mengganggu orang 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Itu lebih gampang godaannya menurut setan. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim, keutamaannya orang yang berilmu, keutamaannya orang yang alim 'alal 'abid, daripada orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Itu seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ibaratnya orang yang alim itu seperti bulan dan orang yang ahli ibadah tadi seperti bintang. Jadi kalau ada bulan, kemudian ada bintang, jelas yang lebih terang adalah bulan. Ketika ada orang ahli ibadah, kemudian ada orang alim satu di situ, maka yang kelihatan adalah orang alimnya. Ini kata Rasulullah, perumpamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Banyak. Satu contoh ketika di pondok pesantren, banyak santri di sana ya. Kemudian ada kiainya. Maka kiai tadi diibaratkan bulan purnama, sedangkan santri-santrinya itu diibaratkan dengan bintang-bintang. Siapa yang dicari? Pasti kiainya yang dicari, orang alimnya yang dicari. Kemudian santrinya ada bintang-bintangnya itu. Itu keutamaan-keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yakhtua. Manintaqala, barang siapa yang berpindah atau melangkah liyata'allama ilman, yang mana tujuannya untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla yakhtua, maka dosa-dosanya akan diampuni qabla yakhtua, sebelum orang itu melangkahkan kakinya. Ketika kita dari rumah tadi, tapi niatan untuk mencari ilmu, maka sebelum kita melangkah tadi dari rumah kita menuju ke majelis ilmu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat mengatakan bahwasanya sebelum kita melangkah itu sudah diampuni, kemudian kita melangkah satu langkah, maka 100 kebaikan akan datang kepada kita. Ini besar sekali manfaat atau fadilah orang yang mencari ilmu. Belum nyampe, belum melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Dosa kecil. Kalau dosa besar butuh istighfar kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, akrimu, muliakanlah al ulama, fa innahum 'indallah kurama mukramun. Karena sesungguhnya ulama di sisi Allah itu kurama, itu orang yang mulia. Mukramun, dan dimuliakan. Ulang lagi. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Muliakanlah ulama fa innahum indallah, karena sesungguhnya ulama itu kurama, dimuliakan. Mukramun, dan dimuliakan. Di sisi Allah ulama itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada ulama, muliakan ulama itu, ahli ilmu itu. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi.
Baru-baru ini kita sama-sama dengar bahwasannya ada seorang ulama dicaci oleh artis. Ya. Kan lucu ya. Ada ulama dihina oleh artis. Sedangkan artis itu sudah buka aurat, tidak menutup aurat, mencaci-caci ulama. Ini sudah keliru itu. Kata Rasulullah, akrim ulama, muliakan ulama itu. Karena ulama itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat pada wajahnya orang alim nadhratan, dengan satu penglihatan, fafariha biha. Kemudian orang itu senang, melihat orang alim itu senang, bahagia. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan. Maka Allah akan ciptakan dari setiap penglihatannya malakan. Allah ciptakan malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya ketika ada ulama, kemudian kita melihat kepada ulama, kemudian hati kita bahagia, maka penglihatan kita, satu penglihatan kita itu akan dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi akan memintakan ampun untuk kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya seorang santri, seorang murid ketika mempunyai kiai, ustadz di rumah, jangan bosan-bosan untuk ziarah, untuk sowan. Ketika kita datang ke sana, kita mengucapkan salam, kemudian kita bahagia melihatnya, maka Allah ciptakan dari penglihatan kita itu, ciptakan malaikat, dan yang mana malaikat itu akan banyak membacakan istighfar untuk kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramani, maka orang itu benar-benar telah memuliakan saya, kata Rasulullah. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakan saya, kata Rasulullah, faqad akramallah, maka orang itu benar-benar telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka yang layak tempatnya orang itu adalah di dalam surganya Allah. Barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang memuliakan orang alim, sama halnya orang itu memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, maka sama halnya orang itu memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka yang layak tempatnya orang yang memuliakan Allah itu di surganya Allah kelak. Amin. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naumul alim, tidurnya orang alim, afdalu min ibadatil jahil, itu lebih baik, lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Ini satu kisah, ada kita kenal namanya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini punya putra namanya Sayyid Abdullah. Dan Imam Ahmad ini punya guru namanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ini mengaji dengan santri-santrinya, setiap mau mengaji, Imam Ahmad bin Hambal ini baca Fatihah. Tidak lupa membacakan Fatihah pada gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Sampai anaknya beliau namanya Sayyid Abdullah ini bergumam dalam hatinya, siapa sih Syafi'i itu?
Katanya Sayyid Abdullah. Tentu lebih alim daripada bapak saya ini. Bapak saya ini saya sudah kagum dengan keilmuannya, dengan ibadahnya. Kok bapak masih menyanjung gurunya? Tentu gurunya lebih alim daripada bapak saya. Katanya Sayyid Abdullah. Kemudian pada suatu hari, Imam Syafi'i sempat bersinggah di rumahnya Imam Ahmad. Datanglah Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i minta izin mau bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Mendengar itu Sayyid Abdullah senang sekali. Kebetulan saya penasaran siapa Imam Syafi'i ini yang disanjung-sanjung oleh bapak saya ini siapa sebenarnya. Kebetulan malam ini Imam Syafi'i singgah di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Sudah. Kemudian sampai larut malam, sampai sepertiga malam, Imam Ahmad bin Hambal dengan kebiasaannya zikir, ibadah kepada Allah sampai subuh. Dan Sayyid Abdullah ini putranya karena penasaran malam itu tidak tidur. Pengen tahu apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i. Kok ayahnya, kok bapaknya terus memuji-muji kealiman Imam Syafi'i. Kemudian sepertiga malam Sayyid Abdullah ini ngintip tempat tidurnya Imam Syafi'i. Katanya Sayyid Abdullah, loh ini apa ndak salah bapak saya ini memuji-muji Imam Syafi'i. Bapak saya lagi ibadah zikir kepada Allah, Imam Syafi'i kok tidur, ngorok. Apa ndak salah? Bapak saya memuji-muji terus, memuji-muji Imam Syafi'i, apa ndak salah bapak ini ya? Apa salah orang bapak ini katanya. Akhirnya sampai subuh bangun Imam Syafi'i. Kemudian sholat berjamaah dengan Imam Ahmad, dengan Sayyid Abdullah, kemudian Imam Syafi'i, sholat berjamaah subuh. Seperti biasa, setelah zikir, ramah tamah. Kalau sekarang ngopi-ngopi gitu ya, makan jajan segala macam. Kemudian Imam Syafi'i ini berkata pada Imam Ahmad, wahai Ahmad, karena muridnya, wahai Ahmad bin Hambal, mudah-mudahan Allah memberkatimu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Imam Ahmad berkata, loh keberkahan apa wahai guruku? Keberkahan apa wahai guruku? Tadi malam saya enak tidur. Saya nyenyak tidur sambil saya menyelesaikan karangan kitab saya. Karena dari kemarin saya jalan itu, di jalan itu banyak yang mengganggu saya. Banyak yang nyapa saya, banyak yang bertanya. Sampai-sampai karangan kitab saya tidak nyampe-nyampe. Alhamdulillah saya bermalam di rumahnya engkau, wahai Ahmad bin Hambal. Tadi malam saya sempat menghatamkan atau menyelesaikan karangan kitab saya. Akhirnya Sayyid Abdullah kaget. Putranya Imam Ahmad bin Hambal kaget. Ternyata Imam Syafi'i, tidurnya Imam Syafi'i saja bisa menyelesaikan karangan kitabnya. Sedangkan kami yang zikir tidak dapat apa-apa. Tidurnya Imam Syafi'i saja menyelesaikan karangan kitabnya. Jadi benar sabda Rasulullah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ya. Jadi benar, tidurnya orang alim sama dengan orang puasa itu loh. Ya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, di bulan puasa tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan tidur terus. Tidurnya orang puasa ibadah, diamnya orang puasa itu tasbih. Ibadahnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Itu dari mana? Itu kalau puasa. Kalau puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau
puasa. Diamnya orang itu menjadi tasbih kalau puasa. Kalau di bulan puasa ada orang tidak puasa kemudian tidur terus kan pahala. Yang membuat pahala itu karena puasa. Kalau ada orang tidak puasa kemudian tidur terus, ditanya kok tidur terus? Kan tidurnya orang puasa ibadah. Kalau tidak puasa tidak jadi ibadah. Ya, paham ya? Diamnya orang yang puasa itu menjadi tasbih. Kemudian ibadahnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Kemudian bau mulutnya orang yang puasa itu sama dengan bau misik indallah ya, bukan indannas. Kalau indannas, kemudian kita puasa deket-deket teman kita, kemudian kita ngomong bau. Katanya bau misik, ini loh misik katanya. Bukan. Maksudnya indallah. Menurut Allah, bau mulutnya orang yang puasa itu seperti bau misik. Tapi kalau indannas bukan bau misik. Ya. Ini menurut Allah yang bau misik. Ini paham ya? Ini perbedaan orang alim dan orang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalla alfa raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban, barang siapa yang menuntut ilmu satu bab, minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi, kemudian orang itu mengamalkan ilmunya, aulam ya'mal bihi, atau belum mengamalkan. Nah, hari ini kita ngaji tentang ilmu, tentang fadilahnya ilmu dan orang alim, satu bab. Kemudian kita mengamalkan, kita memuliakan, atau kita belum mengamalkan, belum bisa memuliakan. Kana afdal min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, maka itu lebih baik daripada engkau sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Saya ulang lagi. Barang siapa yang belajar ilmu satu bab, kemudian kita amalkan atau belum kita amalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kuat sholat sunnah 1000 rakaat? Gak kuat ya? Wong sholat tarawih 20 aja ditawar. Yang 8 aja dah. Sudah 8, besok nanti ditawar lagi. 4 rakaat aja, capek. Sudah 4 rakaat ditawar lagi, witirnya aja dah. Ya sakarep wis mau sholat mau ndak terserah. Wong itu sholat sunnah kok. Tapi fadilahnya ilmu itu, barang siapa yang mengaji ilmu satu bab, diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada kalian sholat sunnah 1000 rakaat. Kuat semalaman mau sholat tahajud, atau sholat witir, atau sholat sunnah yang lain, tidak kuat. Makanya rajin-rajinlah kita belajar ilmu. Karena fadilahnya ilmu, kalau orang tahu tentang fadilahnya ilmu, maka orang tak akan senang belajar ilmu. Terus belajar dan belajar. Karena fadilah itu penting. Ya. Kalau kita tidak tahu fadilah, ya sama aja kita beribadah, terus ibadah tapi tidak tahu fadilahnya ya. Sama dengan tukang begini. Kalau tukang, makanya kita jadi orang cerdas ya. Tukang itu satu hari berapa gajinya? Katakanlah 150. Kemudian datang orang yang cerdas, yang pinter. Hanya butuh tanda tangan itu, tanda tangan hanya 1.500.000. Besar mana? Orang cerdas dan orang bodoh. Makanya kita harus cerdas.
kita tidak mungkin sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, tidak mungkin kan? Kalau tidak mungkin, mari kita ngaji satu bab saja. Maka pahalanya sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Cari kesempatan itu. Harus cerdas kita ya. Kalau kita cerdas, banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak cerdas, capek kita dapatnya. Ya, paham ya? Sama dengan kita ngaji ini. Kita cari keutamaannya banyak sekali. Kalau kita tidak cerdas memilih dan memanfaatkan, maka susah kita mau dapat pahala banyak. Paham ya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, barang siapa yang berziarah pada orang alim, faka'annama zarani, kata Rasulullah, maka orang itu seperti ziarah kepadaku, seperti orang itu datang kepadaku, kata Rasulullah. Wa man safaha aliman, barang siapa yang bersalaman, musafahah pada orang alim, faka'annama safahani, maka orang itu sama halnya bersalaman dengan saya. Tanya Rasulullah. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka orang itu seperti duduk dengan saya fid dunya, di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka orang itu besok akan bersamaku di hari kiamat. Man zara aliman, maka sering-seringlah berziarah kepada orang alim. Ziarah ke guru-guru kita, ziarah ke ulama-ulama kita. Kata Rasulullah, faka'annama zarani, kalau orang itu sudah rajin ziarah ke orang alim, kata Rasulullah, faka'annama zarani, maka orang itu sama halnya dengan ziarah dengan saya, kepada saya. Wa man safaha aliman, barang siapa yang salaman dengan orang alim, dengan gurunya, faka'annama safahani, maka orang itu sama halnya bersalaman dengan saya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena gurunya bersalaman dengan gurunya, dan gurunya sampai ke Rasulullah. Para sahabat, kemudian sahabat ke Rasulullah. Itu maksudnya. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, kata Rasulullah, maka sama halnya orang itu bersalaman dengan saya. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka sering-sering duduk dengan orang alim. Faka'annama jalasani fid dunya, maka orang itu sama halnya duduk-duduk dengan saya, kata Rasulullah. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk-duduk dengan saya di dunia, ajlastu ma'i yaumil qiyamah, maka orang itu akan duduk bersamaku besok di hari kiamat. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Ilmu. Para nabi itu tidak mewariskan harta. Para nabi itu tidak mewariskan apa yang berbentuk dunia. Akan tapi para nabi itu mewariskan ilmu dan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Barang siapa yang mencaci ulama, sama halnya mencaci nabi. Makanya hati-hati ketika ada ulama, ta'zimi, muliakan ulama itu, maka sama dengan kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pengajian Tangkil Qaul pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.